Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai turunan implisit dan aturan rantai. Nah, di sini kalian bisa cek di buku PDF Pulsel halaman 638 atau di bab 412.3. Berikut merupakan materi pertemuan ke-7 12.3, limit dan kontinuitas fungsi dua variabel. 12.6 aturan rantai, turunan implisit. 12.7 turunan total fungsi dua variabel atau lebih. Jadi kalau sebelumnya kita belajar hanya satu variabel, maka selanjutnya kita akan fokus ke dua variabel atau lebih. Nah, ini untuk page-nya mulai dari page 638. Nah, teorema mengenai limit dua fungsi variabel. Jadi definisi limit fungsi dua variabel adalah limit x, y menuju a, b, f(x), y sama dengan L. Jadi kita punya fungsi yang dia itu meliputi dua variabel. Jadi kalau dulu kan cuma f(x), ya limit f(x) menuju sesuatu, misal limit f(x) menuju ke C, untuk fungsi f(x) sama dengan L. Nah, kalau sekarang kita ke dua variabel, sehingga kita menyatakannya dalam limit x, y menuju a, b dan f(x), y. Jadi ini merupakan pasangan. Jadi x berpasangan terhadap a, y berpasangan terhadap b untuk menuju suatu nilai tertentu L. Nah, definisinya adalah kita katakan bahwa limit x, y menuju a, b, f(x), y sama dengan L itu berarti untuk setiap epsilon lebih besar 0 itu memiliki suatu nilai menuju ke L, dan bisa dibuktikan bahwa memenuhi hal ini. Jadi harga mutlak x, y min a, b itu antara 0 sampai sigma. Nah, teorema A, jika x, y itu memiliki bentuk polinomial, jadi kalau polinomial dia tidak punya fungsi biasa, ya, fungsi sederhana biasa, maka hasilnya untuk limit f(x), y menuju a, b itu adalah fa, b. Nah, ketika kita punya f(x), y merupakan fungsi rasional, yaitu p(x), y per q(x), y, di mana p dan q adalah polinomial, maka limit f(x), limit x, y menuju a, b f(x), y adalah fungsi p a, b dibagi dengan q a, b. Nah, dan wajib hukumnya penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau penyebutnya sama dengan 0, berarti kita tidak bisa mendapatkan penyelesaiannya. Sehingga ketika limit x, y menuju a, b, p(x), y sama dengan L tidak sama dengan 0, maka sedangkan limit x, y menuju a, b, q sama dengan 0, maka dia hasilnya akan tidak ada atau tidak eksis. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal untuk limit fungsi dua variabel. Jadi kalau sebelumnya kita tahu bahwa dengan menggunakan dua variabel, maka pendekatannya adalah kita bisa membawa dari polar ke kartesius dan kartesius ke polar. Nah, tadi kita belajar bahwa teoremanya ketika dia merupakan fungsi polinomial, maka kita bisa langsung menyelesaikannya. Misalkan di contoh 1 soal A, limit x, y dengan nilai 1,2 untuk x kuadrat y plus 3y, karena dia merupakan fungsi polinomial biasa, maka kita bisa menyelesaikannya dengan memasukkan nilai a, b-nya. Sehingga hasilnya nanti adalah fa, b, sesuai dengan teorinya. Jadi limit x, y 1,2, x-nya kita ganti 1 dan y-nya kita ganti menjadi 2. Sehingga 1 kuadrat dikali 2 ditambah 3 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung. Nah, untuk contoh 1 yang B, limit x, y menuju 0,0. Nah, ini kita coba masukkan nilainya. 0 kuadrat tambah 0 kuadrat plus 1 hasilnya adalah 1. Dan 0 kuadrat min 0 kuadrat hasilnya adalah 0, 1/0. Karena
di sini penyebutnya itu bernilai 0, karena 0 kuadrat dikurangi 0 kuadrat adalah 0, maka sesuai dengan teoremanya syaratnya adalah Q tidak boleh sama dengan 0, maka hasilnya adalah tidak ada. Nah, untuk yang contoh kedua, yang A, yang pertama, kita punya limit X, Y menuju 0,0 sin X kuadrat plus Y kuadrat per 3X kuadrat plus 3Y kuadrat. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan dalil L'Hopital karena bentuknya ini adalah 0 per 0. Sekaligus kita juga bisa memanfaatkan hubungan antara polar dan kartesius. Misalkan di sini X plus Y kuadrat itu sama dengan R. Sehingga di sini saya tuliskan sin R kuadrat. Kemudian 3X kuadrat plus 3Y kuadrat adalah 3R kuadrat. Sehingga sepertiganya konstanta kita keluarkan, sisanya adalah tinggal satu variabel, yaitu R menuju ke 0. Nah, kemudian kita bisa menggunakan dalil L'Hopital yang pertama, kita L'Hopitalkan, yaitu kita dapatkan turunan pertamanya, sehingga 2R cos R kuadrat per 2R. Nah, hasilnya adalah, kita masukkan R-nya adalah 0, nah sehingga kita dapatkan 2 kali 0 cos kuadrat 0, cos 0 kuadrat, hasilnya adalah 1, kemudian 2R atau 2 dikalikan 0, nah sehingga sisanya adalah konstanta atau sepertiga. Nah, kemudian untuk yang contoh kedua, limit X, Y 0,0 untuk fungsi X kali Y per X kuadrat plus Y kuadrat, maka kita bisa gunakan dengan cara merubah polar ke koordinat. Jadi, XY ini berarti R cos theta dan Y R sin theta, X kuadrat plus Y kuadrat adalah R kuadrat. Sehingga yang awalnya limit 2 variabel kita ubah menjadi limit 1 variabel. R cos theta, R sin theta per R kuadrat sama dengan, R-nya hilang karena bisa dieliminasi, sisanya adalah cos theta sin theta. Sehingga ini merupakan hasilnya. Tinggal kita masukkan, sudah ya, berarti ini merupakan hasil akhirnya. Selanjutnya adalah kontinuitas limit fungsi 2 variabel. Jadi sama halnya dengan satu variabel, kalau kita ingin mengecek apakah suatu fungsi ini kontinu atau tidak adalah dengan 3 cara. Yang pertama yaitu apakah fungsi A, B tersebut itu ada. Yang kedua, limit X, Y menuju A, B itu adalah ada. Dan yang terakhir adalah limit Fxy itu sama dengan Fa, B. Jadi sama halnya ketika kita ngecek kontinuitas pada satu variabel. Jadi fungsi tersebut ada, limitnya ada, dan limit fungsi sama dengan hasil daripada fungsinya. Nah, contohnya di sini tunjukkan bahwa Fx, Y untuk X Y min Y pangkat 3 per X plus Y plus 1 kuadrat itu kontinu pada min 1,2. Oke, kita selesaikan dulu satu persatu. Untuk syarat pertama. Syarat pertama adalah Fa, B ada. Nah, di sini kita bisa masukkan nilainya. X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah 2. Sehingga min 1 kali 2, min 2 pangkat 3. Ini hasilnya adalah min 10. Kemudian X plus Y plus 1 kuadrat. Min 1 plus 2 plus 1 dikuadratkan adalah 4. Sehingga hasilnya adalah min 5 per 2. Kemudian kita cek syarat yang kedua, yaitu limit dari fungsi tersebut adalah ada. Limit X, Y min 1,2.
karena kita bisa langsung karena dia tidak bernilai 0 ya di penyebutnya, maka kita bisa langsung mendapatkan penyelesaiannya dengan memasukkan nilai A, B-nya. Ini kan min 1 plus 2 jadi sama dengan cara pertama, maka kita dapatkan hasilnya yaitu min 5/2. Kemudian karena limit sama dengan nilainya, maka kita dapat yaitu min 5/2, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi ini, fungsi dua variabel ini merupakan suatu fungsi yang kontinu. Nah, sekarang kita contohkan ketika ada fungsi yang tidak kontinu. Jadi misalkan di sini ada fx, yz. Nah, untuk y plus 1, x kuadrat min z kuadrat per x kuadrat plus z kuadrat. Nah, di sini dimisalkan yang kita cobakan adalah 0, 0, dan 0. Sehingga untuk fungsi awalnya y kita masukkan 0, 0 plus 1, x-nya tetap x ya, x kuadrat min z-nya 0 per x kuadrat plus 0 kuadrat. Nah, sehingga ini 1 dikalikan dengan x kuadrat per x kuadrat. X kuadrat ke kuadrat sama dengan 1. Nah, ternyata hasil limitnya itu sama dengan 1. Nah, selama limit tidak sama dengan 0,0,0, maka fungsi itu tidak kontinu pada titik 0, 0, 0. Nah, jadi karena ini pada akhirnya x itu sama dengan 1 atau 1,0,0 atau tidak sama dengan 0,0,0, maka fungsi ini itu tidak kontinu. Selanjutnya materi mengenai turunan parsial lebih tinggi atau kita melibatkan 3 variabel atau lebih. Nah, di sini ketika kita punya fx, y, maka penyelesaiannya adalah dengan cara menyelesaikannya satu persatu. Jadi simbolnya adalah delta pangkat 3f, yaitu delta y kuadrat dx. Nah, diselesaikan dulu untuk yang delta kuadrat f dy dx, kemudian delta terhadap delta y. Jadi kita dapatkan dulu terhadap x-nya, kemudian yang kedua terhadap y, dan yang ketiga terhadap y. Nah, misalkan di sini fx yz, xy plus 2 yz plus 3 yzx. Nah, ini kita diminta untuk mendapatkan fx, fy, dan fz. Nah, maka caranya untuk turunan pertama, maka kita bisa langsung mendapatkannya, yaitu menurunkannya secara langsung, yang memiliki nilai x. Nah, turunan terhadap x adalah ini yang menjadi y, kemudian 3z. Kemudian kita diminta untuk mendapatkan fy. Fy adalah berarti di sini x, ini x ditambah dengan 2z. Dan yang terakhir untuk fz berarti yang memiliki unsur z yaitu 2y ditambah dengan 3x. Nah, ketika lebih dari 3 variabel, misalkan di sini ada variabel w, x, y, dan z. Untuk fungsi z eksponensial w kuadrat plus x kuadrat plus y kuadrat, maka dapatkan first partial derivative atau turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, kemudian dapatkan turunan ini, ada 3 soal. Yang pertama, soal pertama dulu kita selesaikan, berarti kita diminta untuk mendapatkan turunan pertama parsial untuk fungsi ini. Diturunkan terhadap w, turunkan terhadap x, turunkan terhadap y, dan diturunkan terhadap z, karena ada 4 variabel. Jadi turunkan terhadap w berarti karena w ini ada w kuadrat menjadi 2w, kemudian z eksponensial. Ketika diturunkan terhadap x, sama, yaitu menjadi 2x z eksponensial. Diturunkan terhadap y juga demikian, berarti karena y kuadrat maka 2y z eksponensial.
dan diturunkan terhadap Z, maka di sini tidak pangkatnya tidak ada Z, sehingga Z ini kita turunkan sehingga menjadi konstanta 1, sisanya adalah eksponensial W kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat. Kemudian kita diminta untuk menyelesaikan soal yang kedua, yaitu turunan X terhadap W. Ini ya. Nah, maka caranya setelah kita mendapatkan turunan terhadap W, turunan terhadap X, ya ini ya, turunan terhadap X. Ini 2xz eksponensial W kuadrat, ini ya. Maka selanjutnya adalah kita turunkan terhadap W. Nah, di sini masih ada W, sehingga 2W dikalikan 2X menjadi 4WXZ eksponensial. Kemudian soal yang kedua adalah ini, diturunkan terhadap W, kemudian diturunkan terhadap X. Nah, sehingga simbolnya delta kuadrat T dx dy. Nah, delta kuadrat dx dy terhadap fungsi ini adalah delta per delta X. Jadi kita dapatkan dulu terhadap W-nya, berarti yang ini yang atas. Nah, sehingga 2WZ ya, 2WZ eksponensial. Kemudian selanjutnya adalah diturunkan terhadap X, sehingga yang memiliki X ini di sini ada X kuadrat, 2W dikali 2X adalah 4WXZ eksponensial. Kemudian untuk yang soal ketiga adalah kita diminta untuk mendapatkan delta kuadrat T per delta Z kuadrat. Jadi setelah mendapatkan yang Z, kemudian diturunkan lagi yang kedua. Sehingga eksponensial W ini ya, eksponensial W X kuadrat Y kuadrat diturunkan terhadap Z karena tidak memiliki unsur Z, maka hasilnya adalah 0. Turunan kedua ini adalah 0. Nah, sekarang adalah materi mengenai aturan rantai. Nah, misalkan X sama dengan XT, Y sama dengan YT, terdiferensiasi di T. Misalkan Z sama dengan Fx, Y, ingat kita masih bicara dua variabel, terdiferensialkan di xt dan yt, maka z adalah fungsi xt, yt yang dapat didiferensialkan di t. Sehingga kita dapatkan formulanya, formula turunannya atau diferensialnya yaitu dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt. Nah, ini sebenarnya cuma penjabaran. Nah, ditambah dengan dz per dy dikali dy per dt. Jadi diturunkan masing-masing variabelnya terhadap t. Nah, di sini ya, misalkan x sama dengan s, t dan y sama dengan s, t mempunyai turunan parsial pertama di s, t dan z sama dengan fx, y terdiferensialkan di x, s, t, y, s, t, maka z dengan dua fungsi x dan fungsi y itu akan mempunyai turunan parsial pertama sebagai berikut. Jadi dz per ds, jadi fungsi z diturunkan terhadap s itu adalah dz per dx, dx per ds, ditambah dz per dy, dy per ds, dan untuk diturunkan terhadap t juga demikian, dz per dx, dx per dt, ditambah dengan dz per dy, dy per dt. Jadi penjabarannya adalah diturunkan terhadap apa yang menjadi turunannya. Kalau ini berarti diturunkan terhadap S, X diturunkan terhadap S, kemudian Y juga diturunkan terhadap S. Kalau yang kedua adalah diturunkan terhadap T. Oke. Contohnya, agar lebih mudah dipahami, kita masuk ke contoh soal. Z sama dengan 3x kuadrat min y kuadrat dengan X adalah 2S plus 7T dan Y sama dengan 5ST, maka carilah dz per dt dan nyatakan dalam bentuk S dan T. Nah, karena sudah diminta untuk penyelesaiannya dengan menggunakan
S dan T, maka kita bisa menggunakan aturan rantai. dz per dt adalah dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy, dy per dt. Nah, ini berarti yang pertama dz per dx, diturunkan terhadap x adalah 6x, diturunkan terhadap t, dx diturunkan terhadap t adalah ini 7. Kemudian dz per dy berarti min 2y, kemudian dy per dt adalah 5s. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 42x, ya, x-nya langsung kita ganti menjadi s, ini 2s plus 7t, kemudian min 10s sy. Nah, y-nya kita ganti 5st s. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 84s ditambah 294t min 50s kuadrat t. Nah, sehingga hasilnya seperti ini untuk yang penerapan aturan rantai. Nah, hasil itu akan bisa kita dapatkan jika ekspresi X dan Y itu langsung diturunkan secara parsial. Kalau tadi kan rantai ya, kita terapkan rumus ini. Nah, kita juga bisa bandingkan ketika menggunakan turunan parsial, jadi diturunkan secara langsung. dz per dt adalah 3, X-nya kita masukkan 2S plus 7T kuadrat, min Y kuadrat, Y adalah 5ST kuadrat. Nah, ini dijabarkan satu-satu sehingga kita kemudian setelah dijabarkan mendapatkan persamaan ini, lalu kita turunkan terhadap T. Nah, kalau dari efisiensi pengerjaan ternyata ketika kita punya 3 variabel ya, ini ya, Z, X, dan Y, akan lebih mudah ketika kita gunakan aturan rantai karena lebih sederhana dalam penyelesaian. Jadi tidak perlu mendapatkan persamaan yang panjang kemudian baru diferensialkan atau diturunkan satu persatu, tapi kita bisa langsung menurunkan di awal. Selanjutnya, untuk yang contoh keempat ini adalah aturan rantai yang lebih panjang lagi. Jadi kita punya persamaan W, kemudian persamaan X, persamaan Y, dan persamaan Z. Jadi ada 4 variabel, 4 fungsi. Kemudian carilah dw per dt dan nyatakan dalam bentuk S dan T. dw per dt adalah dw per dx, jadi kita turunkan satu persatu, X dulu, kemudian Y, kemudian Z terhadap T. Nanti kita nyatakan dalam S dan T. Nah, karena ini kita punya 3 variabel ya yang ingin diturunkan secara rantai, maka dia memiliki 3 jumlahan turunan parsial. Yang pertama yaitu dw per dx, berarti dw diturunkan terhadap x adalah 2x plus y. Kemudian dx per dt adalah S, kemudian dw per dy berarti 2y plus x, dy per dt adalah min 1, kemudian dw per dz adalah 2z, dikalikan dengan dz per dt adalah 2. Nah, perkaliannya sederhana akhirnya, kita cuma memiliki 3 kali perkalian. Sehingga 2 X dan Y-nya langsung kita masukkan di sini, X-nya ST, Y-nya adalah S min T kali S. Kemudian ini juga X-nya kita masukkan S min T, 2Y adalah 2S min 2T, kemudian X-nya adalah S kali T min 1, 2Z, Z-nya adalah S plus 2T. 2Z adalah S plus 2T menjadi 2S plus 4T. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah perkalian penyelesaian yang lebih sederhana daripada kita menggunakan turunan parsial. Jadi aturan rantai lebih memudahkan.
Nah, selanjutnya adalah turunan implisit. Jadi turunan implisit ini adalah ketika kita mempunyai fx, y sama dengan 0. Nah, kita bisa memilih dengan menggunakan aturan rantai df per dx per dx plus df per dy, dy per dx. Jadi sama dengan 0, sehingga dy per dx, ini ya, dy per dx itu sama dengan min df per dx ini dibagi dengan df per dy. Nah, karena ini dx per dx, kita kalikan sehingga dihasilkan rumus turunan implisit yang berdasarkan aturan rantai ini adalah dy per dx sama dengan df per dx per df per dy. Nah, kita langsung coba ke contoh soalnya. Contoh soal yang nomor 6. Jadi dapatkan dy per dx jika x pangkat 3 plus x kuadrat y min 10 y pangkat 4 sama dengan 0. Nah, dari sini, dari analisis soal kita tahu bahwa dia merupakan turunan implisit. Karena dia dinyatakan dalam sama dengan 0. fx, y sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya, yang pertama ketika kita menggunakan aturan rantai, maka kita bisa dapatkan 3x kuadrat plus x kuadrat diturunkan terhadap dy per dx plus ini ya, turunan terhadap ini adalah 2xy min 40 y pangkat 3 dy per dx sama dengan 0. Nah, ini untuk yang hasil dengan menggunakan aturan rantai. Tapi ketika kita menggunakan turunan implisit, maka kita terapkan rumus ini, dy per dx sama dengan min df per dx per df per dy. Sehingga hasilnya adalah diturunkan terhadap x, yaitu 3x kuadrat min 2xy per turunkan terhadap y adalah ya ini ya min x kuadrat ya. Diturun, karena dia min berarti x kuadrat min 40 y pangkat 3. Nah, sehingga nanti hasilnya antara menggunakan aturan rantai dan menggunakan turunan implisit adalah sama. Selanjutnya, untuk contoh dari turunan implisit yang selanjutnya adalah ketika kita menerapkan ketiga variabel, jadi fx, y, z sama dengan 0. Maka sama halnya dengan sebelumnya kita dapatkan rumusnya dari aturan rantai. Jadi aturan rantainya tadi kan seperti ini ya, df per dx, df per dy, kemudian df per dz, dz per dx, sehingga untuk hasilnya rumus untuk turunan implisit adalah menjadi 2, yaitu dz per dx, yaitu min df per dx per df per dz, dan dz per dy adalah df per dy per df per dz. Nah, kita coba untuk penyelesaian soal di sini contoh 7. Jika x, y, z adalah x pangkat 3 eksponensial y plus z min y sin x min z sama dengan 0, dapatkan turunannya secara implisit. Yang diminta adalah dz per dx. Maka kita bisa langsung gunakan rumus ini, dz per dx, maka min df per dx per df per dz. df per dx adalah kita turunkan terhadap x, berarti di sini 3x kuadrat eksponensial min y sin, nah ini adalah sin x diturunkan menjadi cos x y cos x min z. Nah, kemudian untuk yang penyebutnya kita turunkan terhadap z, x pangkat 3, nah eksponensial y plus z plus, nah y sin, nah menjadi plus y cos x min z. Nah, berikut lebih sederhana daripada kita menggunakan aturan rantai. Materi yang terakhir yaitu mengenai diferensial total. Nah, misalkan y sama dengan
Fe, Y, dan F merupakan fungsi yang dapat didiferensialkan, dan misalkan Dx dan Dy berupa variabel-variabel, maka diferensial variabel tak bebas dz disebut sebagai diferensial total. Jadi dapat ditulis df e, y itu sebagai berikut. dz sama dengan df e, y fx, jadi fx diturunkan terhadap x dulu, e, y dx ditambah dengan fy, fe, y dy, atau diferensial dari f dx, dy. Karena dx dan dy itu adalah sebagai variabel-variabel. Nah, contohnya diferensial total, misalkan z adalah fe, y dengan fungsi sebagai berikut. Hitunglah delta z dan dz ketika e, y berubah dari 2,1 ke 2,03 sampai 0,98. Nah, tadi dinyatakan bahwa X dan Y itu merupakan variabel ya. Kalau di sini karena dia merupakan suatu titik, yaitu titik X, Y, titik awal menuju ke titik Y ya, yang terdiri dari X, Y juga, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi delta Z tadi ya, sesuai dengan teorinya adalah F akhir dikurangi dengan F awal. Sehingga perubahannya atau delta Z-nya kita masukkan ke formulanya, formula Z-nya, yaitu 2 kali X-nya 2,03 pangkat 3 plus 2,03 kali 0,98 min 0,98 pangkat 3 minus 2 kali 2 pangkat 3 plus 2 kali 1 min 1 pangkat 3, dan hasilnya merupakan 17,77 dikurangi 17 yaitu 0,779. Nah, sekarang kita coba penyelesaian dengan diferensiasi total. Jadi kita pakai dz. dz adalah fx y diferensial x ditambah dengan fe, y perubahan x ditambah fe, y perubahan y. Nah, ini fe, y kita punya diturunkan terhadap x ya, berarti 6x ditambah dengan Y. Nah, 6X ditambah Y, kemudian perubahan daripada X adalah ini dari 2,03 dikurangi 2, yaitu 0,03. Nah, kemudian ditambah dengan turunan terhadap Y. Turunan terhadap Y adalah Y dikurangi dengan 3Y kuadrat. Kemudian perubahan terhadap Y adalah 1 dikurangi 0,98 sehingga 2,03 dikurangi 2, 0,98 dikurangi 1, hasilnya adalah minus 0,02, sehingga kita bisa dapatkan 6x kuadrat plus Y, kita masukkan nilainya adalah 2,1 ditambah ini ya, 6 kali 2 kuadrat berarti 24 ditambah 1 yaitu 25. Kemudian ini 2 dikurangi dengan 3 kali 1 kuadrat. 2 dikurangi 3 adalah min 1. Sehingga hasilnya adalah 0,77. Jadi hasil dengan menggunakan perubahan atau delta Z itu sama dengan ketika kita menggunakan dz atau diferensiasi total. Oke, untuk contoh yang kedua juga demikian. Ketika kita memiliki dz sama dengan 2x kuadrat y pangkat 3, dapatkan perbedaan antara delta Z dan dz ketika x, y berubah dari titik 1,1 ke 0,99 ke 1,02. Jadi dengan cara yang sama ya. Yang pertama, dengan menggunakan delta atau perubahannya, maka kita masukkan untuk yang titik akhir dikurangi dengan titik awal. Titik akhirnya 0,99, 1,02, titik awalnya adalah 1,1. 2 kali
X kuadrat 0,99 kuadrat, Y 1,02 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kali 1 kuadrat 1 pangkat 3, maka hasilnya adalah 0,08018. Nah, ketika kita menggunakan diferensiasi total dengan formula sebagai berikut, maka kita turunkan dulu terhadap X. Turunkan terhadap X berarti dia 4XY pangkat 3, kemudian perubahannya adalah dari 0,1 dikurangi 0,99 kurangi 1 yaitu min 0,01 ditambah turunkan terhadap Y yaitu 6X kuadrat Y kuadrat, kemudian perubahannya adalah 1,02 dikurangi 1 yaitu 0,02 sehingga hasilnya adalah 0,08. Jadi pendekatan dengan menggunakan diferensiasi total lebih sederhana. Demikian untuk materi kali ini, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.